Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara melalui Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB menggelar seminar kebencanaan pasca bencana hidrometeorologi. Sarasehan berlangsung Sabtu 4 Juli 2026 di Aula FKIF Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Mukhtar Basri di Medan. Seminar kebencanaan pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu mengusung tajuk peran perempuan berkemajuan dalam mitigasi bencana hidrometeorologi dari ketahanan keluarga menuju perdamaian semesta. Kegiatan dihadiri beberapa tokoh dan relawan kebencanaan di Medan. Sarasehan ini menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidang kebencanaan, seperti perwakilan BPBD Sumatera Utara Afdoli yang menyampaikan materi penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi berbasis komunitas. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Kepala BMKG Sumatera Utara Hendro Nugroho dengan materi mitigasi kebencanaan hidrometeorologi berbasis informasi cuaca dan iklim, meningkatkan literasi kebencanaan keluarga. Sarasehan kebencanaan itu menjadi sangat menarik, selain karena memberi gambaran yang komprehensif terkait bencana dan upaya penanggulangannya, juga memberikan wawasan baru bagi masyarakat tentang kebencanaan. Sarasehan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara sekaligus Koordinator Bidang LLHPB Pimpinan Wilayah Aisyah, Robita Aspur, Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Junior Eri Yoga, Bendahara Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Siti Mujidatun, Sekretaris LLHPB PWA Sumut Sri Ngayomi Yuda Wastuti, dan utusan dari Majelis dan Lembaga Tingkat Wilayah. Sekretaris LLHPB Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Sri Ngayomi Yuda Wastuti menjelaskan bahwa sarasehan bencana hidrometeorologi bertujuan memperkuat peran perempuan berkemajuan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menurut Sri Ngayomi, mitigasi merupakan langkah awal untuk mengurangi risiko bencana sebelum terjadi melalui berbagai program yang dijalankan LLHPB. Berikut wawancara jurnalis Infomu.co bersama Sekretaris LLHPB Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Sri Ngayomi Yuda Wastuti. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai melaksanakan sarasehan bencana hidrometeorologi. Nah, tema hari ini adalah peran perempuan berkemajuan dalam mitigasi bencana hidrometeorologi, di mana peran utama dari perempuan berkemajuan dalam bencana ini adalah yang pertama pada mitigasi. Mitigasi ini adalah bagaimana kita mengurangi resiko bencana. Itu dimulai dari sebelum terjadinya bencana. Kami dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana itu melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah pola asuh penanaman pohon dan sayuran, yaitu kita mengedukasi ibu-ibu Aisyah untuk menanam pohon dan sayuran di rumahnya masing-masing. Kemudian program yang kedua adalah diet kantong plastik. Diet kantong plastik ini kami mengajak ibu-ibu Aisyah juga masyarakat umumnya itu untuk melakukan pengurangan sampah plastik. Jadi pengurangan penggunaan plastik yang tentunya sampah plastik ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah kelentingan keluarga. Kelentingan keluarga ini mengajak ibu-ibu di ranah keluarga untuk bisa meningkatkan ketangguhan di keluarganya melalui ekonomi, dan juga ibu-ibu dapat menggunakan lahan sempitnya untuk menanam sayuran, di mana kita mengedukasi supaya lahan halaman rumah itu tidak hanya ditanami oleh bunga, tapi juga ditanami oleh sayuran dan buah-buahan. Nah, inilah yang akan membantu dalam ketahanan pangan. Juga memelihara ternak unggas dan juga ikan melalui wadah-wadah yang mungkin masih bisa digunakan di lahan yang sempit. Nah, kemudian yang berikutnya setelah mitigasi adalah kesiapsiagaan. Ya, di sini kami mengedukasi bagaimana kita akan menghadapi bencana, apa yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah edukasi tentang tas bencana. Tas bencana ini berisi perlengkapan-perlengkapan yang sangat krusial, yang sangat penting, yang harus kita selamatkan ketika terjadi bencana. Kemudian, pada saat bencana kami dari LHPB Aisyah bekerja sama dengan majelis dan lembaga juga dengan MDMC, kami melakukan respon bencana secara cepat tanggap darurat dengan memberikan bantuan makanan,
pakaian yang memang dibutuhkan pada saat bencana terjadi. Aisyah memandang bencana ini sebagai satu bentuk, bukan musibah ya, tapi ini satu kondisi di mana alam mungkin tidak berpihak dengan kita. Tapi ini bukan berarti kita menganggap bahwa bencana itu adalah kutukan, tapi kita harus melihat secara ilmiah bahwa bencana ini terjadi karena adanya perubahan cuaca, ada perubahan geofisika yang bisa saja terjadi di setiap saat di banyak daerah, dan kita juga melihat memandang bahwa bagaimana ketika terjadi bencana kita sebagai perempuan berkemajuan harus tetap tanggap, sigap dan berpikir positif untuk bisa memberikan bantuan. Dan selain memberikan bantuan, kami juga harus membantu diri sendiri, karena sebagai relawan kita akan membantu orang, tentu kita juga harus memiliki ketangguhan sendiri. Nah, ini yang dilakukan di Aisyah. Kepala BMKG Sumatera Utara Hendro Nugroho mengapresiasi penyelenggaraan sarasehan bencana hidrometeorologi yang digelar LHPB pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Menurutnya, perempuan, khususnya kader Aisyah, memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Hendro berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga informasi dari BMKG maupun BPBD semakin luas jangkauannya dan mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kita menyadari bahwa BMKG berperan dalam 12 sektor sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 2009. Jadi BMKG mendukung ya ketahanan bencana, kemudian ketahanan air, energi, ketahanan pangan, dan itu semua tercakup dalam 12 sektor itu tadi. Dan semua peran BMKG itu saat ini kita lagi fungsikan. Jadi ketahanan air, ketahanan bencana, ketahanan pangan, ketahanan sumber daya energi. Nah, itu sebagaimana dikelola oleh BMKG dan mereka mendapatkan informasi-informasi BMKG untuk mendukung suksesan program Presiden Pak Prabowo. Kami sampaikan bahwa untuk saat ini seluruh Sumatera Utara itu sudah mendekati puncak musim kemarau ya di bulan Juli, September, Oktober. Juli, Agustus, September itu sudah mencapai puncak musim hujan. Jadi kami harapkan untuk warga Sumatera Utara siap-siap menghadapi musim kemarau, dan di musim kemarau ini juga didukung adanya fenomena La Nina. Nah, ini semakin kompleks, dan kalau kita sudah siap secara individu, secara kelompok, insya Allah kita siap secara menghadapi musim kemarau ini. Saya mendukung sekali kegiatan hal seperti ini. Jadi dengan adanya ibu-ibu sudah mendapatkan pelatihan, kami harapkan ketok tular dari ibu satu ke ibu satu ke ibu satu lainnya. Jadi berharap informasi dari BMKG atau dari BPBD ini semakin masif sehingga Sumatera Utara berketahanan terhadap bencana. Perwakilan BPBD Sumatera Utara Afdoli menyampaikan bahwa sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kebencanaan hidrometeorologi. Menurutnya, kawasan Pantai Barat, wilayah Bukit Barisan, hingga pesisir timur seperti Langkat dan Medan masih berpotensi terdampak bencana, terutama banjir. Kerawanan tersebut semakin tinggi mengingat banyaknya pemukiman padat yang berada di bantaran sungai. Tadi juga udah kita sampaikan bahwa peta kerawanan kita itu ada Pantai Barat, itu juga masih tetap rawan untuk potensi banjir dan ini sebagainya, termasuk juga daerah Bukit Barisan. Dan kembali lagi ke daerah kita juga di pesisir timur ini, Langkat, Medan, ini juga kan di mana sungai kita, bantaran sungai kita itu kan pemukiman padat, ini juga masih tetap rawan. Jadi tetap harus siaga kita, walaupun dengan kondisi saat ini kita harus tetap waspada dengan kondisi musim yang cukup ekstrim terus nih. Kalaupun hujan ekstrim, kemarau juga ekstrim. Baik, tadi Aisyah bisa mengambil peranan yang lebih besar. Jadi kami tadi udah mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Aisyah bisa mengambil peranan ini, minimal mensosialisasikan di lingkungan sekitarnya, di desanya. Karena kita di Provinsi Sumatera Utara itu baru sekitar 723 desa tangguh bencana dari 6 ribuan. Jadi
masih banyak peran Aisyah yang bisa diambil pada kesempatan ini. Jadi melalui kesempatan ini kami juga sekali lagi memberikan apresiasi kegiatan kita ini. Jadi bisa terus menular kepada lingkungan sekitar, ini harus kita tingkatkan terus. Yang pertama, ketika terjadi bencana, memang kita pertama harus waspada, harus tidak panik. Itu kunci awalnya. Tapi sebelum itu, sampai itu, ayo mari kita tingkatkan edukasi kita kebencanaan kita. Ada sosial media, ada dunia internet yang bebas kita mengupdate, mengupgrade ilmu kita tentang kebencanaan. Karena jangan sampai nunggu kita datang bencana baru kita sadar perlunya literasi kebencanaan. Melalui sarasehan kebencanaan ini, LLHPB Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara berharap literasi kebencanaan masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga, semakin meningkat sehingga mampu membangun budaya siaga bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. Jurnalis Infomu.co Abdi Hamdani memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.